Saya sebagai petani muda kakao di sini, saya memang ingin untuk bisa terus mempertahankan bahwasanya ikon PD Jaya itu kakao, jangan sampai berubah. Kita melihat ya antara keterkaitan pengolahan dengan petani sangat erat karena untuk apa kita berceritakan sebuah pengolahan yang hebat bila tanpa biji kakao petani yang berkualitas ini tidak akan menghasilkan produk-produk olahan kakao yang berkualitas. Kabupaten PD Jaya Aceh sejak dulu dikenal sebagai daerah penghasil kakao. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyebutkan, Aceh memiliki perkebunan kakao seluas 97.214 hektar. Sekitar 15.000 hektar diantaranya terletak di Kabupaten PD Jaya. Data pemerintah Kabupaten PD Jaya pada tahun 2020 juga menyebutkan produksi perkebunan rakyat berupa kakao tercatat lebih dari 7.000 ton. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yakni 6.000 ton. Tidak heran jika kakao menjadi ikon wilayah ini. Jadi PD Jaya itu hasil pemekaran dari Kabupaten PD, kemudian jadi PD Jaya. Jadi memang PD Jaya itu dikenal sebagai salah satu sentra produksi kakao. Itu mulai dari awal pemekaran sampai saat ini. Iya, untuk di PD Jaya ini kakao ini salah satu potensi besar. Jadi kita lihat itu di sumber statistik dari Kabupaten PD Jaya, rata-rata itu di PD Jaya itu penghasil utama itu ya di kakao. Jadi kebun rakyat itu ya di kakao. Banyak bunganya. Jadi kalau misalnya memang kita terlalu pemangkasan dengan kondisi kemarau sekarang, takutkan ya, benar. bunganya Dari 82 sampai bibit dikasih sama rakyat gitu, pemerintah kasih sama rakyat 82, coba bayangkan. Saya bukan bantuan juga, saya beli bikin bibit lain nanam di sini. Yang tahun 85. Oh, melimpah waktu dulu waktu sampai coklat pertama itu, enggak diurus berbuah dia, enggak diurus, tinggal petik aja, petik aja, petik aja. Enggak diurus, tapi dia buah dan tidak ada penyakit. Kapan penyakitnya? 90 ke atas. Beberapa tahun belakangan, produksi kakao wilayah ini mengalami penurunan. Banyak faktor yang menjadi pemicunya, seperti hama, cuaca, hingga umur pohon kakao yang sudah tidak produktif. Jadi produksi kakao di PD Jaya di kondisi sekarang itu di 2023 ini mungkin agak sedikit menurun ya. Mungkin agak menurun memang, agak jauh malah, agak menurun. Ditambah dengan kondisi di lapangan yang kondisinya sekarang banyak mungkin gangguan hama, kemudian kondisi cuaca juga yang agak panas, agak ekstrim. Jadi
produksinya menurun Kak, karena berhubung nanti ada kegagalan di bunga, kemudian gangguan daripada hama. Kondisi kakao di PD Jaya ini rata-rata itu umurnya sudah di atas 15 sampai 20 tahun. Rata-rata di atas 20 tahun kita bilang. Jadi sehingga sebenarnya itu sudah harus ada peremajaan. Jadi sistem peremajaan itu bisa dengan ya tempel samping, dupon ya dibilang ya, ataupun dengan sambung mata. Jadi ada yang sebagian di saat yang mendapatkan ilmu ini ada yang diterapkan, ada yang tidak. Kalau saya ini kan dengan lahan 1,5 hektar lebih kurang. Kalau dulu ada 1 ton itu, 1 ton kadang-kadang menurun, dapat 700 kilo, 600 kilo karena apalagi sekarang, ya kan sedang saya rencanakan ini belum berbuah, ya kan ini belum buah kayak ini, kayak gitu belum berbuah. Tahun depan dah berbuah, nanti udah maksimal baru. Ya, tapi ini banyak yang dari dasar ini. Karena kambing coklat ini serasanya sudah dianaktirikan, ya kan? Sekarang peralihan ke sawit, dia orang kan. Kalau orang sawit kan bukan orang miskin itu, orang kaya-kaya kan. Kalau orang petani coklat memang miskin. Kenapa miskin? Lahan 1,5 hektar. Kita makan keluarga di situ. Mana cukup? Tidak cukup kan? Ini belum ya, belum mati nih. Belum. Oh, tak. Ini dijatuhin. Tapi nanti tinggal kita sumbat aja lubang ininya, lubang yang dia korek itu. Ya nanti dikorek, tinggal ditempel apakah tanah. Mas sekarang kan kondisinya nggak ada tanah yang kelit ya. Saya memang karena saya baru sekitar. Diau Rahman merupakan satu dari sekian banyak petani kakao di Kabupaten PD Jaya. Melihat potensi kakao yang besar, ia terjun ke dunia pertanian kakao di tengah rendahnya minat pemuda untuk menjadi petani. Berdasarkan data survei Jakpat, hanya 6 dari 100 generasi Z yang berminat bekerja di bidang pertanian. Saya itu alumni dari salah satu kampus di Aceh, itu Unsia. Saya itu alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jadi saya jurusan ilmu politik. Jadi memang secara background sebenarnya agak jauh kayak. Saya yang dulunya dari ilmu politik kemudian mencoba turun sebagai petani. Nah, ini untuk proses pemetikannya juga diusahakan bantalannya ini nggak rusak. Jadi saya melihat sebenarnya potensi di tani itu sebenarnya ada dan besar. Nah, apalagi seperti di kakao ini, sebenarnya besar potensinya masih. Cuma mungkin kita melihat kenapa kebanyakan pemuda itu tidak mau bertani. Saya melihat untuk potensi di kakao ini khususnya ya besar. Nah, jadi tinggal sehari ini tinggal kita bangun sebuah manajemen perkebunan, standar operasional perkebunan sehingga kita bisa menggapai potensi-potensi yang ada itu. Jadi mungkin sedikit kesulitannya karena saya baru turun ya 2 tahun ke belakang ini. Mungkin salah satunya ya di pelatihan-pelatihan itu mungkin agak sedikit terkendala ya. Karena kita sebagai petani baru, juga bukan backgroundnya orang pertanian, jadi harus belajarnya dari nol. Jadi di saat tidak didukung dengan mungkin pelatihan-pelatihan tani yang memang sudah menggunakan standar yang lumayan, yang bagus maksudnya, tidak lagi petani lepas, itu sebenarnya bisa membantu saya mungkin sebagai petani. Gitu. Penurunan angka produksi dan kurangnya minat generasi muda untuk bekerja di dunia pertanian dapat menjadi masalah besar bagi kakao PD Jaya.
Padahal kakao telah menjadi ikon yang melekat di wilayah ini sejak dulu. Demi mempertahankannya, Irwan Ibrahim mencoba mengelola biji kakao menjadi berbagai produk olahan yang diminati masyarakat. Alhamdulillah, yang makalanya mungkin udah klon. Ide yang dirintis sejak tahun 2003 ini bukan saja menjadi upaya untuk mempertahankan kakao sebagai ikon Pidijaya, namun juga berhasil meningkatkan pendapatan petani kakao lokal. Jadi pada awalnya kita sebagai petani, kemudian kita selalu melihat kondisi produksi kakao di petani itu begitu melimpah. Kira-kira kita tahun 2000 dan 2003 itu begitu banyak komoditi kakao itu hasilnya yang proses penjualannya dilakukan oleh petani yang mendapat rantai pemasaran begitu panjang gitu. Jadi mulai diambil dari petani, diambil agennya lagi, agen sampai dijual ke Medan, mereka dijual ke para eksportir, baru dijual langsung kepada buyer. Jadi panjangnya rantai pemasaran itu akan terjadinya mengurangi nilai tambah terhadap petani. Jadi dari situ kita berpikir bagaimana melakukan suatu pengolahan agar bisa memutuskan rantai pemasaran panjang, yaitu nilainya bisa kembali ke petani dengan membeli harga mungkin yang lebih meningkat itu. Dan melihat juga produksinya begitu melimpah, ini kita membaca sebuah peluang yang sangat besar untuk melakukan suatu pengolahan, karena kita ketahui itu pengolahan kakao itu bisa menciptakan berbagai produk turunan dari coklat itu. Jadi kita lihat sekarang itu memang jelas coklat ini merupakan suatu ikon Pidijaya dan juga oleh-oleh khas Pidijaya. Karena kita lihat mungkin baik di pemerintahan, baik swasta itu kebanyakan mereka mengirim suatu paket atau oleh-oleh selalu membeli coklat yang nama kita. Jadi sosok Pak Irwan ini dalam dunia perkakaoan ini, dalam dunia produksi dari hulu ke hilir, kakao ini di Pidijaya itu sangat menginspirasi. Bahkan mungkin bukan lagi di Pidijaya, mungkin udah di Aceh ya, bukan lagi di Pidijaya. Itu sangat menginspirasi. Dengan beliau berhasil membangun Sokolate, itu bisa menjadi ikon Pidijaya, juga ikon Aceh malah ya, ikon Aceh. Jadi itu sangat menginspirasi. Beliau memberikan juga masukan-masukan ke petani untuk meningkatkan kualitas biji tadi, kualitas produksi kakao di petani itu sangat bagus. Kemudian dukungan-dukungan beliau mungkin dari segi ada kegiatan-kegiatan di petani juga itu ada dukungan dari beliau, sehingga ini satu hal yang bagus untuk bagian pertanian kakao di kita. Kualitas, kalau kualitas sama Bang Irwan itu, ya, memang di nomor satu kan coklat Aceh. Nah, memang ada tipe misalnya ke Eropa, termasuk dapat nomor kita dulu kan, nomor 3 kita di dunia. Itu dunia. Nah, nomor 3 masalah gizi itu ya. Termasuk udah itu waktu dulu kan banyak kita punya coklat kan, kirim mungkin kalau saya nggak tahu ya, mungkin sampai ke Eropa. Kenapa sampai? Karena banyak. Karena permintaan, karena bagus kualitasnya, ya kan? Kalau nggak bagus kan nggak mungkin dia orang Eropa minta sama kita, ya kan? Gitu. Selama ini Aceh dikenal dengan komoditi kopinya. Hingga budaya minum kopi pun tumbuh di tengah masyarakat Aceh.
Seakan luput dari perhatian, kakao sebenarnya juga merupakan komoditi andalan. Perjuangan Irwan mendirikan Sokolate untuk memperkenalkan kakao kepada masyarakat sekaligus menyejahterakan petani kini berbuah manis. Sokolate menjadi pilihan wisatawan untuk merasakan kenikmatan coklat lokal khas Pidijaya Aceh. Kalau kita melihat sebenarnya kebanyakan memang pengunjung kemari itu kebanyakan memang dari luar, ada yang memang melintas, ada memang yang sengaja kemari, termasuk kita lihat kalau hari-hari libur itu ramai kita. Apalagi dengan Lebaran, Tahun Baru, itu bahkan dari Sumatera Utara juga banyak yang berkunjung kemari, apakah sambil melintas atau memang sengaja kemari, memang ingin menikmati rasanya yang khas. Juga mungkin banyak pengakuan konsumen mungkin dalam menikmati coklat di sini juga ada, di samping mereka merasa nikmatnya kakao, juga bisa merasakan kenyamanan karena tempatnya juga gitu. Ya memang kehadiran kita di Pidijaya mungkin belum begitu besar dampak petani. Karena kenapa? Karena kapasitas produksi kita juga masih terbatas. Nah, namun demikian juga selama ini kita telah mencoba membeli biji kakao yang fermentasi. Jadi fermentasi itu kita dapat menambah nilai harganya. Kalau misalnya kemarin bulan lalu itu harga kakao 35.000 atau 30.000, kita membeli yang fermentasi 50.000. Jadi kalau kita hitung-hitung itu mungkin 10.000 aja per nilai tambah terhadap petani. Coba bayangkan kalau kita butuh per hari per bulan itu sampai 100 ton, berapa nilai kembali untuk petani. Juga kita selama ini terus berupaya bagaimana kembali menggalakkan petani atau mendorong petani bagaimana mau merawat kembali kakao, karena kita melihat potensi ke depan itu sangat luar biasa. Saya sebagai pribadi sangat yakin dan sangat percaya dengan potensi kakao. Dengan kita lihat tren harga kakao saja, cenderung itu harganya stabil dia. Walaupun turun sedikit, dan untuk saat ini, 1 tahun kebelakang ini khususnya, trennya memang terus meningkat. Dan sekarang sudah bertahan di atas 40.000. Itu di tingkat petaninya. Kita melihat ya antara keterkaitan pengolahan dengan petani sangat erat. Karena untuk apa kita berceritakan sebuah pengolahan yang hebat bila tanpa biji kakao petani yang berkualitas, ini tidak akan menghasilkan produk-produk olahan kakao yang berkualitas. Jadi kita merasa tanggung jawab moral juga bagaimana membina petani, juga mengarahkan petani supaya bahan baku kita juga memiliki biji-biji kakao yang sesuai standar kita. Dan juga karena di sini masih banyak juga kebun-kebun kakao, agar produksi petani kakao itu bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi apabila mereka bisa menghasilkan biji kakao yang punya kualitas yang bagus gitu. Kabupaten Pidijaya telah melekat dengan kakao sebagai hasil bumi andalannya. Upaya untuk terus melestarikan ikon daerah ini menjadi penting. Kesejahteraan petani juga harus diprioritaskan dengan inovasi industri pengolahannya, yang akan berdampak pada kemajuan wilayah itu sendiri. Saya sebagai petani muda kakao di sini, saya memang ingin untuk bisa terus mempertahankan bahwasanya ikon Pidijaya itu kakao, jangan sampai berubah. Jadi itu yang memang kita coba terus kampanyekan, itu yang coba terus kita suarakan, baik itu di tingkat petani sampai ke pemerintah. Jadi sehingga ada terbangun sinergi antara petani itu dengan pemerintah. Itu yang terus selalu kami upayakan begitu, Kak. Karena begini, kebanyakan sekarang petani kakao itu ada yang mulai beralih, ada yang tidak lagi mencoba
memperbaiki permajaan kakaonya. Harapan kita sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk ya Kak. Mungkin lebih kepada mungkin dukungan dari pemerintah bisa ditingkatkan kembali dari segi kakao ini. Misalnya baik dari mungkin pengadaan bibitnya, karena kenapa rata-rata petani di kita itu seperti saya katakan sebelumnya, umur kakao di kita itu rata-rata sudah 20-an tahun. Jadi walaupun mau dirawat bagaimanapun, tingkat produktivitasnya pasti menurun. Nah, jadi sehingga mungkin perlu peremajaan. Mungkin boleh dengan di sambung samping mungkin, atau mungkin sambung pucuk ditinggalkan dipotong dulu biar dia keluar tunas baru kemudian disambung, itu juga bisa. Tapi kemudian itu ada karena kekurangan tadi sehingga banyak petani kita itu yang mulai beralih. Jadi kalau memang seandainya mungkin ya pemikiran saya ada dukungan seperti tadi, misalnya mungkin mulai dari pengadaan bibit baru, kemudian untuk peremajaannya mungkin juga ada dibantu mungkin, itu mungkin tingkat produktivitasnya di sini semakin meningkat. Ataupun bahkan bisa kembali seperti masa kejayaan kakao di PD Jaya begitu Kak. Kalau saya coklat walaupun sampai seumur saya 65, saya pakai tongkat ke coklat. Pakai tongkat sendiri jalan dah bungkuk gitu coklat. Begitu. Saya nggak mau lari sama itu karena apa itu udah dikasih sama kita. Coba bayangkan dengan lahan ini bisa anak saya jadi S1. Walaupun nggak ada kerja, ya kan? Walaupun pokoknya saya udah lepas sama dia. Udah saya sekolahkan. Ini di kakao. Nah, pertahankanlah kakao. Insya Allah dapat rezeki. Kan begitu. Walaupun berbagai kondisi di petaninya menghadapi masalah hama dan penyakit, tetapi kita berharap semua pihak agar ikut peduli terhadap petani, bagaimana mereka bisa lepas daripada persoalan yang ada di tingkat petani. Dan kita juga selalu mendorong mungkin bermitra dengan pihak-pihak lain agar membuat mungkin pelatihan juga untuk petani. Intinya petani ini perlu terus pendampingan ya, agar mereka termotivasi, jadi agar mereka punya suatu arah bertaninya itu merupakan suatu kegiatan yang bersifatnya bisnis, jadi jangan berkesan sosial. Dan saya optimis dan kita terus berupaya, mudah-mudahan perkakauan Aceh ke depan khususnya PD Jaya akan terus berkembang dan akan terus kembali pada kejayaan yang lalu itu.